Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang besar. Tapi kita bersyukur, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan Allah yang maha besar itu, yang maha dahsyat itu, Dia rela datang ke dalam dunia untuk mencari kita. Bahkan Dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, agar kita yang berdosa diampuni dosa kita. Namun Dia tidak berhenti di sana. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Oleh karena itu Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal itu. Kita bersyukur. Siapa kita? Kita begitu kecil, kita begitu kotor. Dia begitu kudus dan begitu besar. Tetapi Dia rela mencari kita. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Atau di dalam bahasa Alkitab Ibrani dikatakan Yahweh Sebaot. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang Maha Besar. Yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Elohim Hagadol. Saudara, itulah Tuhan kita. Saudara, bagaimana kita memahami Tuhan yang maha besar dan maha kuasa itu? Saudara, tentu kita dapat melihat dari ciptaannya, bukan? Saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu dahsyat, begitu besar. Alam semesta begitu luas, begitu besar, dan tak terukur seakan-akan. Namun saudara, kemahakuasaan dan maha besaran Tuhan bukan saja diukur secara materi, melainkan saudara, kemahakuasaan Allah dan kemahabesaran Allah juga melampaui akal pikiran manusia. Itulah yang seringkali kita dengar dari kalimat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, Tuhan kita bekerja tidak selalu dengan cara yang sama. Dan Dia bekerja tidak tergantung siapapun. Dia bahkan melakukannya sendiri. Dia melakukannya dengan cara yang melampaui akal budi kita. Pertanyaannya begini, masihkah engkau perlu khawatir di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Allah ketika engkau mengenal Allah kita adalah Yahweh Sebaot dan Dia adalah Yahweh Elohim Hagadol, Allah yang maha besar itu? Setelah mari kita membaca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua hal yang penting yang Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah janji Tuhan yang sangat besar dan sangat mewah bagi setiap orang percaya, yang belum pernah dialami oleh umat Tuhan bangsa Israel. Yang kedua adalah peringatan Tuhan akan hari Tuhan yang maha dahsyat itu, yaitu hari penghakiman yang akan datang, agar kita yang hidup hari ini tidak menganggap enteng masa kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus dengan berita Injil yang disampaikan pada hari ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, janji Tuhan itu melampaui akal budi manusia.
Dan salah satu janji yang sangat besar dan sangat mewah adalah pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, ketika Yoel mencatat firman Tuhan ini, apakah dia mengerti apa yang Tuhan titipkan kepadanya? Saudara, tentu saya tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Yoel. Tetapi ketika Yoel berada di dalam konteks orang-orang perjanjian lama bangsa Israel, maka apa yang disampaikan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak umum. Sesuatu yang tidak lazim. Karena pada zaman itu, Roh Tuhan hanya bernaung kepada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan. Misalnya nabi, imam besar, hakim. Saudara, bukankah mereka ini orang-orang penting, pemimpin-pemimpin daripada bangsa Israel? Tetapi dari bagian ini, Tuhan berbicara tentang satu masa yang akan datang. Yaitu masa Yesus Kristus. Saudara, Tuhan berkata bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku. Saudara, kata mencurahkan ini artinya diberikan secara besar-besaran dan berkelimpahan sekali. Itu arti mencurahkan. Saudara, ini sebuah peristiwa yang tidak pernah terpikir oleh Yoel. Tetapi Tuhan, dia akan melakukannya. Saudara, roh Tuhan dicurahkan ke atas semua manusia. Saudara, semua manusia artinya tidak membedakan. Apakah dia bangsa Yahudi atau non-Yahudi. Tapi semua manusia. Saudara, tidak membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Tidak membedakan apakah dia tua atau muda. Tidak membedakan dia hamba atau bukan hamba. Saudara, itu terjadi ketika hari Pentakosta tiba. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Tuhan dicurahkan kepada seluruh orang percaya dari pelbagai manusia yang berbeda-beda. Saudara, hari ini kita ketahui seluruh orang percaya mengalami Roh Kudus. Diberikan secara cuma-cuma dan diberikan di dalam ukuran Kristus, yaitu penuh dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya Allah mencurahkan rohnya kepada kita? Saudara, Allah mengembalikan kita kepada gambar dan rupanya. Saudara, Roh Kudus yang di dalam kita, dia memampukan kita, dia bekerja dalam kita, supaya kita semakin hari dikuduskan oleh dia, dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, itulah yang Allah kerjakan dengan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang kaya di dunia ini, tentu kita bangga, apalagi kita orang yang terkaya di dunia ini. Tetapi apa artinya bagi engkau dan saya? Karena yang bertambah banyak adalah kekayaanmu, tetapi dirimu tetap sama, tidak berubah. Jika engkau punya jabatan yang sangat tinggi, tentu engkau bangga. Engkau punya kekuasaan, tentu engkau bangga. Tetapi itu tidak menambah apa-apa dengan dirimu sendiri. Dirimu tetap sama. Dan mungkin satu kali kekuasaanmu, jabatanmu akan juga diturunkan. Saudara, apa yang kau raih di dunia ini tidak mengubah dirimu. Engkau tetap sama. Engkau adalah orang yang binasa. Saudara, tetapi berbeda.
dengan apa yang Tuhan lakukan kepada manusia ketika dia mencurahkan rohnya kepada manusia. Saudara, itu di dalam Yesus Kristus. Dia mengubah hidupmu dan hidupku. Dia bukan mengubah apa yang di luar, tetapi dia mengubah yang di dalam. Sehingga saudara, engkau menjadi orang yang kaya di dalam kehidupanmu. Apapun situasi kehidupanmu, engkau menjadi orang yang penuh kuasa. Apapun jabatanmu, engkau adalah orang yang sangat berguna dimanapun engkau berada. Engkau menjadi orang yang penuh pengharapan di dalam dunia yang tidak punya pengharapan. Saudara, ini adalah pemberian Tuhan yang sangat limpah dan sangat mewah bagi manusia. Oleh karena itu, saudara, engkau dan saya adalah orang yang menerima kemewahan itu. Saudara, janganlah kita menghidupi kehidupan yang lama kembali. Mari kita hidup dalam roh, dan engkau melihat betapa ajaib Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, saudara, penghakiman Tuhan yang mengerikan diawali dengan tanda-tanda alam yang tidak biasa. Dan itu sebagai kesempatan setiap orang untuk bertobat dan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab berkata, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yahweh, akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara-saudara, di tengah janji Tuhan yang luar biasa, yaitu pencurahan Roh Kudus dengan limpah dan mewahnya itu, saudara, ada peringatan yang Tuhan berikan dengan keras, yaitu akan datang hari Tuhan. Saudara, mengapa berita ini berjalan bersama-sama? Karena Tuhan ingin memberitahukan kepada kita supaya kita jangan menganggap enteng, menganggap remeh masa kasih karunia itu. Saudara, saat ini kita sedang berada di masa kasih karunia itu. Dan kita sedang berjalan menuju hari H penghakiman itu. Saudara, Tuhan memberitahukan, pada satu kali hari Tuhan, itu hari yang gelap. Hari penghakiman Tuhan yang maha dahsyat dan mengerikan itu. Dan tidak ada seorang pun bisa bersembunyi dari murkanya. Tetapi sebelum datang hari itu, maka Tuhan memberitahukan ada tanda-tanda alam yang tidak biasa yang terjadi. Ada kengerian alam yang tidak biasa yang terjadi. Kita tidak mengerti ketika dikatakan ada darah dan api, gumpalan asap, matahari berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah. Kita tidak mengerti maksudnya apa. Tetapi ini tanda-tanda alam yang tidak biasa yang terjadi. Sehingga kita mulai menyadari kita begitu kecil, kita begitu hina, kita begitu tidak berdaya. Saudara, Tuhan ingin mengingatkan, hanya orang yang berseru di dalam nama Tuhan, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas sekali, dikatakan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari penghakiman Tuhan. Kecuali Tuhan memanggil dia, sehingga dia menjadi orang yang terlepas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau dan saya diselamatkan Tuhan dari murka Allah yang kekal itu, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau mencari Tuhan, tidak. Tetapi karena Tuhan memanggil engkau. Dan dia memanggil engkau dengan panggilan yang efektif di dalam kasih karunia-Nya. Sehingga engkau di dalam anugerah-Nya boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mengalami masa-masa yang penuh dengan masalah dan salah satu bencana alam. Kita mendengar gunung meletus di sana-sini. Kita mendengar banjir di sana-sini yang membinasakan banyak orang. Dan kita mendengar kejahatan yang luar biasa.
Kita mendengar ada banyak bom-bom meledak di tempat-tempat yang tidak perlu terjadi. Saudara, ada banyak hal. Saudara, apa artinya bagi engkau? Saudara, sesungguhnya kebinasaan itu dekat dengan semua orang. Hari ini, engkau akan bingung mau tinggal di mana. Karena dimanapun kau berada, di situ ada kebinasaan. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk kita berseru kepada nama Tuhan Yesus. Karena bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata, dia adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menerima firman-Mu dan kami menghargai betapa limpah dan mewahnya pencurahan Roh Kudus yang kau berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.